Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita hingga sampai pada malam hari ini kita bisa merasakan berkat, pemeliharaan dan kemurahan Tuhan selalu dilimpahkan kita, dan lewat ibadah pada petang hari ini biar kita rasakan berkat lewat kasih-Mu, lewat kemurahan-Mu mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian Yesus, ku menyembah-Mu. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati bahwa Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku 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 menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hidup dalam penyembahan, kami hidup dalam kebenaran-Mu, karena Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami bisa ibadah walaupun secara online. Engkau bertakhta, Engkau berhadirat, Engkau menguasai kami. Dan semua Tuhan, sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kasih Allah tetap ada untuk kami semua. Sehingga kami bisa merasakan lawatan Allah, kemurahan Allah lewat ibadah secara online ini. Engkau bertakhta, Engkau memberkati kami semua. Dan kami percaya kasih Allah yang selalu ada untuk kami. Ada mujizat di tempat ini, di sidang jemaat Ebenezer, kami bisa merasakan kemurahan, kebesaran bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua imam-imam pelayan-Mu. Engkau memberkati, Engkau menyertai kami, dan kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, mungkin sidang jemaat yang ada di rumah, biar lewat kasih kemurahan, lewat kuasa Allah, bahwa Allah yang kita sembah dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya tetap sama. Dia punya kuasa, Dia mampu menolong kita, bahkan Dia mampu memberkati kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Haleluya. Kita pujikan dengan kesungguhan hati. Amin. Mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dasar seperti Allah kita? Dia
kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangka dengan sukacita. Bersoraklah bagi semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dasar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Haleluya. Pujikan dengan iman, dengan kesungguhan hati. Saya mengundang Cina Jawa yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita rasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Dia puaskan, Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangka dengan sukacita. Bersoraklah bagi semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan dirangka dengan sukacita. Bersoraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari, amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari, bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari, amin. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari, ku kan menari, menari, ku kan menari, menari, bertindak menari, ku kan menari, ku kan menari, kan menari, bertindak menari, ku kan menari, menari, ku kan menari, kan menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari, bukan menari, menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Haleluya. Inilah janji Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, kita mengandalkan Tuhan, maka dalam kehidupan kita selalu ada tarian, karena sukacita surga ada bersama dengan kita. Karena kita punya Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang menguatkan, yang meneguhkan kita, biarlah kita pujikan pujian, Yesus, Kau sungguh baik.
memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Haleluya. Namamu Haleluya. indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Lamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakui jika kami ada sampai pada saat ini, semua hanya karena kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Patut kami memuja, memuji, membesarkan nama-Mu selalu Tuhan. Demikian juga jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu saat ini, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu di tengah kami yang bisa menghibur, menolong. Tuhan membuka jalan bagi kami sampai menyucikan, menyempurnakan kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu yang mendorong, mengarahkan kami bisa menerima perjamuan suci, bukan menjadi suatu kebiasaan atau kecelakaan, tapi menjadi kekuatan baru mengikut melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Urapi pula semua yang mendengar dimanapun berada Tuhan, dalam urapan yang sama mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan menolong, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami ke barat, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, setiap detak jantung kami serahkan padamu Tuhan. Engkau yang menentukan yang terbaik sampai sempurna Tuhan. Terima kasih
Tuhan tidak menipu kami semua. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama untuk sirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, khususnya sidang jemaat GSJ PDI Ebenezer di Mojokerto. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Kita masih melanjutkan Bible Study pada minggu yang lalu. Kita membahas mengapa perlu kebaktian pendalaman Alkitab. Mengapa dibutuhkan kebaktian pendalaman Alkitab. Di dalam susunan tabernakel, kebaktian pendalaman Alkitab ini menunjuk alat meja roti sajian. Menunjuk alat meja roti sajian. Meja itu seluruh hidup kita, mulai dari hati dan seterusnya yang bisa ditempati roti firman, ya. Jadi itu meja roti sajian. Meja itu kehidupan kita. Kemudian rotinya itu ada 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6. Jadi mendapatkan angka 66. 6 dan 6 lagi. 6 lagi. Iya, 66. 66 ini menunjuk 66 kitab dalam Alkitab, ya, 66 buku atau kitab dalam Alkitab. 66 buku dalam Alkitab, itulah firman pengajaran yang benar. Firman yang tertulis dalam Alkitab, 66 buku dalam Alkitab itu firman pengajaran benar. Tertulis dalam Alkitab, bukan di buku lain, dan juga diwahyukan oleh Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, yaitu dibukakan rahasianya. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu pengajaran benar. Kalau matematika, fisika, ya itu rumus menerangkan rumus. Kalau pengajar itu pelajaran yang benar, fisika, matematika, rumus menerangkan rumus. Kalau firman pengajaran benar, ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, ya. Nah, itu roti firman pengajaran benar 66, ya. Itu roti firman. Roti juga tubuh Kristus. Roti juga adalah tubuh Kristus, ya. Roti itu firman pengajaran benar, 12 roti, ya, 6 itu firman pengajaran benar. Kemudian roti juga menunjuk tubuh Kristus. Kemudian di meja roti sajian ini memang ada korban curahan, ya, korban curahan. Ada korban curahan, ada anggurnya. Nah, itu darah Yesus, ya, dalam Keluaran 25 ayat 29, ya, Keluaran 25 29, ya. Itu anggurnya. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Ini mengenai meja roti sajian. Mengenai meja roti sajian ada korban curahan. Nah, itulah anggur. Nah, itu menunjuk darah Yesus. Jadi roti dan anggur, roti tubuh Kristus, anggur darah Yesus, darah Kristus, itu menunjuk perjamuan suci. Perjamuan suci. Jadi roti menunjuk pengajaran yang benar, firman pengajaran benar, Alkitab. Tapi roti juga menunjuk tubuh Kristus. Nah, di situ ada korban curahan, anggur menunjuk darah Kristus. Jadi kalau digabung, tubuh dan darah itu adalah perjamuan suci. Nah, ini saya pernah ditanya seorang profesor, ya, profesor dokter, spesialis paru-paru. Ya. Begitu dia dengar firman, nah, kemudian dalam KKR, ya, di Medan, ya. Kemudian dia datang pada saya dengan banyak bawa buku-buku tabernakel yang banyak sekali. Lalu dia bertanya, loh, saya mengerti roti itu Bapak bilang firman Allah. Tapi
Anggurnya dari mana ini Pak? Meja roti sajian Pak. Anggurnya dari mana? Saya tunjukkan ayat. Lalu saya dipeluk. Nah, itulah mengakui ya, sekalipun profesor hebat dia, tapi dia mengakui kebenaran firman. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Nah, inilah. Jadi dalam kebaktian pendalaman Alkitab, kita bisa mendapatkan makanan double. Makanan double itulah firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Nah, meja seluruh hidup kita, jadi kita bisa mendapat makanan double, kita makan secara double. Seluruh hidup kita bisa diisi oleh firman pengajaran yang benar, ya, dan korban Kristus tubuh Kristus. Sehingga kita tidak masuk dalam kelaparan, atau supaya kita tidak masuk kelaparan yang akan datang, kelaparan double yang akan datang. Kelaparan jasmani maupun kelaparan rohani yang akan datang sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu puncaknya kelaparan yang menuju kepada kebinasaan kekal. Penting Bible study. Kita makan double supaya tidak lapar double. Supaya tidak lapar double. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tetapi setan itu begitu. Kalau Tuhan ada usaha Tuhan, upaya Tuhan lewat kebaktian pendalaman Alkitab bukan menyiksa kita. Lama, ini tersiksa, bukan. Justru mau dienakkan supaya tidak lapar double. Itu usaha Tuhan. Maka setan berusaha juga menghalangi. Nah, dalam Matius pasal 14, Injil Matius pasal 14 sampai 16 ini dalam susunan tabernakel menunjuk meja roti sajian, ya. Matius 14 pemecahan roti itu, ya. Matius 14, 15 dan 16, itu adalah meja roti sajian. Ya, dimulai dengan pemecahan roti, ya, 2 kali pemecahan roti ini, ya. Itu meja roti sajian. Nah, di sini jadi setiap ada usaha Tuhan, ini Matius 14 sampai 16 meja roti sajian, jadi makan double. Tuhan mau memberikan kita sidang jemaat makanan double supaya tidak lapar double, maka setan sudah mempersiapkan 7 halangan. Setan sudah mempersiapkan 7 halangan. Angka 7 ingat sempurna, ya. 7 halangan yang sempurna, ya, yang membuat kita tidak bisa makan firman yang double. Ya, yang membuat kita tidak bisa makan makanan double dari Tuhan. Tidak mau Bible study lagi nanti. Itu tidak mau pendalaman Alkitab lagi. Saya tidak bisa makan firman pengajaran yang benar, makanan double pengajaran benar, korban Kristus, ya. Bahkan mengerti pun tidak. Jangankan sampai menikmati, ngerti pun tidak, bosan, males, ngantuk, tidur. Nah itu, ya. Nah itu ada 7 halangan, yaitu 7 halangan yang sempurna supaya kita betul-betul tidak bisa makan secara sempurna, ngerti pun tidak, nyicipi aja tidak mau, sudah ya, itu saja. Ya, semoga kita. Nomor 1 Matius 14 ayat 1 sampai 10, ya, ayat 1 sampai 10 ini Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya, kita baca beberapa ayat, nanti Bapak Ibu selidiki di rumah, ya, baca di rumah secara lengkap. Kita baca ayat 4, ya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Nah, ayat 10 dan 11, langsung ayat 10 dan 11, ya. Nah, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Disuruh memenggal kepala Yohanes di penjara. Ayat 11, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Nah, mestinya meja roti sajian, ini kepala Yohanes yang dibawa. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Hati-hati, ayahnya, ibunya, anaknya semua tidak mau makan ini. Sudah ya. Tidak mau menikmati firman, mau nikmati kepalanya Yohanes, ya. Nah itu. Jadi nomor 1, ya,
yaitu halangan pertama yaitu hati yang penuh kebencian. Yohanes Pembaptis dibunuh itu membunuh itu membenci. Hati yang penuh dengan iri hati, kebencian tanpa alasan. Hati-hati, orang benar dibenci, yang tidak benar malah disanjung. Nah itu orang baik dibenci, yang tidak baik jangan disanjung. Nah itulah seringkali kita itu begitu. Nah ini iri hati, kebencian tanpa alasan, dendam dan lain-lain. Sebab kenapa ini halangan pertama? Kok kenapa hati iri benci? Sebab mempertahankan dosa. Mempertahankan dosa sampai puncak dosa. Inilah ya, orang tidak bisa dengar firman kalau sudah mempertahankan dosa sampai puncak. Firman yang benar ya, firman pengajaran benar dia tidak mampu kalau ada dosa. Berarti firman yang salah dia mampu kalau ada dosa itu. Ya, sampai puncak dosa. Puncak dosa itu makan minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak mampu dia. Datang gereja jangan merokok, tidak boleh. Wah, tidak mampu lama-lama, tidak bisa makan lagi. Hatinya malah benci. Wah, pendeta ini cuma tembak-tembak aja, benci. Nah itu kawin mengawinkan, dosa percabulan dalam segala bidang, lewat pandangan, lewat perkataan, lewat pandangan, perkataan, pendengaran, lewat perbuatan. Akhirnya perbuatan cabul antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Ya, bisa laki-laki, perempuan, bukan suami istri sah, masa tunangan, pacaran, belum, tidak bisa. Nah, itu percabulan. Sampai nikah yang salah, kawin campur, itu salah. Tidak mau dengar firman nanti. Kawin cerai ini, istrinya orang diambil. Nah itu kawin cerai. Suruh ceraikan, lalu dikawin dia. Nah itu kawin cerai. Nah, sampai kawin mengawinkan. Nah ini kalau dipertahankan, maka ini hati benci, iri, benci, dendam karena mempertahankan nikahnya, maka tidak bisa makan firman pengajaran. Tidak bisa mendengar dengan baik aja tidak mau. Sampai tidak mengerti, jangankan percaya, mengerti pun tidak ngerti. Sudah, sampai tidak mengerti firman, sampai tidak percaya firman. Firman pengajaran yang benar tidak mendapat tempat di hati. Percaya itu di hati. Firman pengajaran benar tidak mendapat tempat di hati, di batu yang keras. Hati yang keras itu iri, benci. Ya, itu hati yang keras, batu yang keras. Sehingga tidak selamat dia. Tidak selamat. Nah, itu kalau orang tidak bisa dengar firman, sehebat apapun orang itu tidak bisa dengar firman, tidak selamat, kehilangan keselamatan, kehilangan segala-galanya. Nah, oleh sebab itu mari melembut. Yakobus 1 ayat 21. Surat Yakobus 1 21. Dosa-dosa apa saja dipertahankan. Saudara, kesalahan kecil dipertahankan, nanti tidak mau dengar firman dia sudah. Justru firman yang benar dan yang tidak benar dia suka. Nah itu tidak selamat, dia kehilangan keselamatan. Nah itu tempatnya, hati keras itu tempatnya ajaran palsu yang justru membinasakan. Nah, hati-hati kalau hati lembut. Nah ini sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah tapi kalau hati lembut, hati bersih, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hati bersih, hati lembut, hati bersih, suci, maka kita dapat menerima firman pengajaran benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang keras sekeras apapun. Firman pengajaran benar setajam apapun, sekeras apapun bisa diterima dengan hati yang lembut. Nah, sehingga kita percaya, yakin pada firman, mengerti firman, percaya, yakin akan firman, menjadi iman di dalam hati. Itulah yang menyelamatkan kita. Seburuk apapun, senajis apapun kita, kalau masih bisa mendengar firman pengajaran benar, yakin pada pengajaran benar, masih bisa diselamatkan. Tapi sehebat apapun kalau menolak pengajaran benar, Herodes hebat jasmani, ada hebat rohani, tapi kalau menolak pengajaran benar, tidak selamat, kehilangan semua. Tapi sebaliknya, senajis apapun, sebobrok apapun, kalau masih bisa mendengar pengajaran yang benar,
menikmati sampai percaya. Dia diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Ini halangan pertama. Kebencian, hati yang keras, penuh iri, benci, dendam. Hati-hati ya, seperti Raja Herodes. Lalu dengan istrinya, dengan anaknya, ya itu mulai menyembelih Nabi Yohanes, memenggal kepala. Mulai sudah menggosipkan gembala, menggosipkan hamba Tuhan yang benar digosipkan, yang tidak benar. Ya, itu dia malah simpan. Kalau ada orang tanya, loh dia katanya berdusta dia. Ya, itu. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita. Yang kedua, Matius pasal 14, kembali ke Matius 14 ayat yang ke-31. Ya, itu 14 Matius 14 ya, ayat 31. Ya, mari kita baca. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hati yang bimbang. Yang kedua, hati yang bimbang. Ya, kebimbangan. Tadi kebencian satu, kedua kebimbangan. Hati yang bimbang. Nah, itu saja kalau hati bimbang. Nah, ini di Yakobus 1 itu tidak mendapat apa-apa, mendua hati. Nah, makanya jangan bimbang, jangan mendua hati. Mendengar pengajaran jangan dua. Kalau dua ada yang benar, ada yang salah. Kalau sama-sama benar boleh. Tapi kalau bertentangan, satu benar, satu tidak benar, jangan. Nah, karena benar positif, tidak benar negatif, plus tambah min, nol. Nol, saudara, kosong, tidak mendapat apa-apa, kosong. Atau kalau listrik, plus tambah min, terbakar emosinya, belum kenal orangnya sudah ngamuk-ngamuk nih, terbakar emosinya. Dan saya sering, lu siapa dia, tidak kenal aku, tapi sudah ngamuk-ngamuk nomor satu. Sudah, nah itu, sudah, semoga kita bisa mengerti. Nah ini Yakobus 1, 6 dan 7, nah, bimbang mendua hati, hati-hati. Sudah, mendengar dua macam pengajaran, sudah, mendengar ajaran yang benar dan ajaran tidak benar. Nah, itu ya, hati-hati. Itu hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Nah, itu orang yang bimbang tidak tenang hidupnya. 8 ya, tidak tenang hidupnya, sebab orang mendua hati tidak tenang hidup. Nah itu, ini aku bimbang terhadap pengajaran yang benar. Ini hati yang bimbang terhadap pengajaran benar, sehingga dia diombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu. Nah, seperti gelombang laut itu, jaga bimbang. Nah, semoga dia tidak mendapat apa-apa, kosong dari firman pengajaran yang benar, terutama kosong dari firman pengajaran yang benar. Kosong, tidak mendapat apa-apa. Jaga itu, semoga kita bisa mengerti. Tidak mendapat iman, itu berarti tidak mendapat segala-galanya. Karena iman itu bisa menciptakan segala-galanya. Dengan iman kita bisa mendapat segala, sampai kerajaan surga kita bisa dapat. Tapi kalau tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat iman. Tidak mendapat iman itu berarti kehilangan segalanya, tidak mendapat segala, tidak selamat juga. Surga pun dia tidak dapat. Hanya yang ada tenggelam. Kalau dibiarkan bimbang mana-mana, ini itu, tenggelam. Pilih salah satu yang benar, pilih Tuhan. Jangan pilih manusia, jangan pilih Wijaya siapapun, pilih Tuhan. Pilih Tuhan, pengajaran yang benar. Ya, semoga kita bisa. Kalau sampai bilang pilih Wijaya, saya yang malu, saudara. Saya yang malu, saudara. Itu apa saya ini? Jangan, pilih Tuhan, pengajaran. Siapa memihak Tuhan? Musa bilang, waktu Israel menyembah lembu emas, Musa turun, bukan siapa memihak Musa, ayo sini ya, kasihani aku. Ndak, siapa memihak Tuhan, sandang pedang, pegang pengajaran yang benar. Jangan memihak manusia, kecewa ya. Manusia itu cenderung menutupi kesalahannya, cenderung menutupi kesalahan, kecewa. Tapi kalau pegang firman yang membukakan segala rahasia, segala kesalahan kita, firman yang bukakan semua. Oh, itu berakhir dengan kebahagiaan. Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, Matius 15, halangan ketiga. Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20.
perintah Allah dan adat istiadat. Nah, ini saudara, yang ketiga yang menghalangi kita menerima pengajaran yang benar itu, saudara, halangan yang sempurna itu, nah, itu adalah adat istiadat, peraturan manusia, adat istiadat, peraturan manusia, ya saudara, yang bertentangan dengan firman pengajaran yang benar. Ya, itu adat istiadat, peraturan manusia yang bertentangan dengan pengajaran yang benar. Umpama supaya selamat harus injak telur. Kalau ndak injak telur nanti tak selamat loh. Itu bertentangan. Lo adat tapi bertentangan. Bertentangan. Yang menyelamatkan Yesus kok bukan telur. Nah, harap hati-hati. Saya tidak banyak bicara adat istiadat karena saya tidak mengerti seluk-beluknya masing-masing. Saudara yang tahu. Nah, hati-hati. Pokoknya yang bertentangan dengan firman yang benar, firman pengajaran benar, jangan. Itu akan membuat mati iman kita. Nah, kalau kita mengikuti adat istiadat yang bertentangan, yang berlawanan dengan pengajaran benar, itu mati iman kita juga. Kita tidak bisa lagi menikmati pengajaran yang benar. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, Matius 15 ayat 21 sampai 25. Perempuan Kanaan yang percaya, perempuan Kanaan kafir, bangsa kafir. Nah, ini jadi sifat kekafiran. Itu penghalang yang keempat, kekafiran. Ya, penghalang yang keempat, sifat kekafiran. Nah, Tuhan tolong. Apa kekafiran di sini? Ya, disebutkan ayat yang ke-26. Ya, 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak Israel, umat pilihan Tuhan, ya, dan melemparkannya kepada anjing. Kamu anjing, Bu. Nah, bangsa kafir. Jadi tabiat bangsa kafir adalah seperti anjing menjilat muntah. Apa itu? Menjilat lidah, perkataan yang sia-sia, dusta, gosip, fitnah, yang benar jadi salah, salah jadi benar, sampai menghujat Tuhan. Nah, sudah menghujat pengajaran benar, dihujat, yang salah disanjung. Nah, ini lidah anjing. Nah, lidah anjing apa? Menjilat muntah sehingga tidak bisa menjilat roti, tidak bisa menjilat remah-remah roti firman yang dibukakan rahasianya. Remah-remah roti juga perjamuan suci, tidak bisa dia menikmati firman yang dibukakan, firman pengajaran benar dan perjamuan suci, tidak bisa, terhalang dia karena lidahnya sering dusta. Itu menjilat muntah, tidak bisa lagi menjilat roti. Kalau sudah menjilat muntah, tidak bisa lagi menjilat roti. Nah, itu. Semoga kita mengerti. Kadang-kadang kita makan yang pahit, lalu terus mau makan roti. Wah, tidak enak rotinya. Ya, karena pahit masih mulut kita. Nah, itu. Apalagi muntah, maaf. Ya, mungkin loh bahasanya kok kasar, bahasa Alkitab. Nah, itu. Bagaimana menjilat muntah, baru ada muntah, ada mau makan roti, mana bisa. Sedang makan pahit aja mau makan yang lain, wah kumur dulu, sikat dulu. Nah, itu. Nah, ini juga. Kalau lidah menjilat muntah, maka lidah tidak bisa menjilat remah-remah roti. Tidak bisa menjilat firman Allah yang dibukakan rahasianya, firman pengajaran benar. Tidak bisa menjilat tubuh Kristus, remah-remah roti, perjamuan suci. Tidak bisa. Kosong dia. Nah, tidak bisa makan, kosong. Nah, akibatnya apa? Setan masuk. Kalau hidup kita kosong dari Tuhan, dari pribadi Tuhan, setan masuk. Nah, tinggal kita memilih. Mau Tuhan yang masuk, bangsa kafir, perhatikan saya juga. Mau Tuhan yang masuk atau mau setan yang masuk? Kalau mau setan yang masuk, lidah menjilat muntah. Kalau mau Tuhan yang masuk, lidah menjilat roti. Baru Tuhan masuk. Markus 7:29. Ini
cerita yang sama tapi lebih tegas di Markus 7:29. Ini kata-kata menentukan nasib bangsa kafir, lidah. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kata-katanya apa? Benar Tuhan, anjing saya anjing Tuhan, benar. Loh, itu membenarkan pengajaran yang benar, jangan salah-salahkan. Harus tulus kita. Kalau benar siapapun, pengerja pun kalau benar ya benar. Saudara, kalau dia yang benar-benar. Saudara, jangan bukan pendeta senior pengerja saya, apa kau itu? Jangan. Saudara, nah, itu harus tulus kita. Itu jujur soal pengajaran. Nah, itu menentukan kemana, siapa yang datang, setan atau Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tolong. Jadi kata-kata kita, lidah atau kata-kata bangsa kafir menentukan nasib bangsa kafir. Nah, kalau bangsa kafir menjilat roti, kata-kata yang benar, menjilat roti, kata-kata yang benar sesuai firman, saudara, menjilat roti, saudara, kata-kata benar, maka betul-betul, saudara, setan keluar. Yesus, pengajaran yang benar yang masuk di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Nah itu. Tapi kalau kita kata-kata tak benar, menjilat muntah, kata sia-sia, maka tidak bisa menjilat roti, kosong. Berarti setan, kosong dari pribadi Tuhan, kosong dari pengajaran benar, berarti setan yang masuk. Dan hancurlah hidup itu, tidak ada damai, susah payah sampai binasa. Tidak bisa tidur, tidak ada damai, susah payah sampai binasa. Semoga kita bisa mengerti. Itu yang keempat. Yang kelima, Matius 16 ayat 1 sampai 4. Ini dasar-dasarnya kita masuk dalam pendalaman Alkitab. Sediakan meja dulu. Sediakan meja. Itu kebaktian pendalaman Alkitab. Sediakan mejanya dulu, diisi roti. Nah, baru nanti berguna. Kebaktian pendalaman Alkitab ini tidak disertai ngomel, tidak, wah kok dia, kok ini. Janganlah, jangan lihat manusia lah, lihat Tuhan, lihat pengajaran yang benar. Lihat pengajaran yang benar. Tuhan tolong kita semua. Matius 16 itu ayat 1 sampai 4. Ini orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Nah, mencobai, mengkritik. Ya, mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat tidak setia menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Roh kritik mencobai Yesus. Nah, ini seringkali terjadi dalam Bible study, mendengar firman, saudara. Nah, itu yang terjadi tadi, saudara. Itu yang pertama, kebencian, iri, benci, menyimpang akhirnya, saudara. Kemudian bimbang, yang ini, yang itu. Saya selalu kata begini, begitu. Kalau digabung begini tuh. Nah, itu bingung gitu. Plus dengan min, nol, bingung, nol. Tidak jalan gitu. Kosong. Kalau plus min listrik, terbakar hidup kita. Terbakar. Habis. Yang banyak terbakar emosi. Wah, ini beginilah. Mulai banding-bandingkan dia. Yang salah dengan yang benar. Akhirnya dia pilih yang salah. Coba Hawa itu. Dia bandingkan suara ular, suara Tuhan. Pilih mana? Pilih ular. Yudas Iskariot, pilih siapa? Tuhan atau tua-tua? Yang salah itu. Saudara, pilih yang salah. Makanya itu bahaya masalah rohani. Makanya orang Farisi itu cuma ngerti yang jasmani. Kalau jasmani kamu ya pinter. Karena ini di Jawa saya cek pinter nih. Ya, cek pinter nih gitu. Tapi kalau rohani bodoh sekali. Yang salah kita pilih,
ya itulah setan. Yang benar kita buang. Itu heran. Nah, itu ya jangan heran, yang memang itu Alkitab sudah Alkitabiah, Alkitab itu ya. Tuhan tolong kita semua. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi inilah saudara, roh kritik mencobai. Nah, itu termasuk hati yang keras. Saudara, nah ini roh kritik itu mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan. Roh mengkritik pengajaran yang benar, nah, mencobai Tuhan. Kenapa dikritik? Ya karena kena dosanya sama. Kenapa mengkritik? Tadi menolak. Sekarang mengkritik terus, masih mau dengar tapi kritik terus. Beginilah, begitulah, karena kena dosanya. Kalau tidak ya, tidak mungkin dia mengkritik. Makanya kalau guyon-guyon senang dia, karena dosanya tidak pernah disentuh. Coba kalau bisul disentuh, dosa itu bisul, parah, sejenis kanker, bisul. Nah itu, kalau disentuh berteriak dia. Nah itu buktinya. Kalau orang berdosa senang-senang ya hati-hati. Ya, firman apa yang disampaikan dia. Nah, tapi kalau dia berteriak, itu betul tajam, operasi, pedang operasi. Itu betul. Nah, kritik mulai. Boleh yang di Yohanes 6, 60 sampai 61 akhirnya mengundurkan diri dia. Kritik terus begini, begitu, akhirnya mengundurkan diri. Yohanes 6, 60 ayat 60 61. Jadi kenapa mengkritik? Satu, mempertahankan dosa. Dua, karena fokusnya hanya perkara jasmani. Kamu itu tanda-tanda jasmani bisa tahu. Kok tanda zaman, tanda rohani tidak tahu kamu. Karena yang dicari perkara jasmani. Apa? Keuangan bisa, kedudukan bisa, kehormatan, dipuji-puji. Wah, kalau di situ aku dipuji-puji, di sini enggak. Ya, nah itu. Di situ saya sempat waktu mau masuk Lempinel Kristus Ajaib, saya sempat agak down, nah, saya ini sudah mau tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semua. Waktu itu ibu saya sudah tokonya tutup, jadi sama-sama sulit kami ini. Ya saya kerja masih bisa membantu adik saya kuliah, nah, tapi saya harus berhenti, sudah panggilan, sudah harus berhenti aku, sudah pamit semua, tidak apa-apa, ya diberi kekuatan oleh ibu saya, oleh adik saya, tidak apa-apa, ya nanti ada pasti orang yang bayari aku, pasti ada, karena dia belum kerja juga, kuliah belum selesai, pasti sudahlah, tenanglah, jalan aja kalau itu panggilan Tuhan. Nah, ya sudah menghadap ompong, cuma ompong, ya jangan berhenti kerja dulu ya, lihat dulu ya, doa dulu, aduh, yang orang lain, hamba Tuhan lain yang ketemu saya, ayo sudah, ayo kamu dipakai, ayo sekolah sudah. Lah ketemu gembala saya ompong, yo jangan buru-buru ya kamu ini. Lah saya sempat kok dan dipuji. Yang lain, wah ayo kapan, ayo kebun anggur, ayo, wah kapan, wah, aduh kok gini ya. Nah itu, tapi di situ kekuatan saya, tekad saya di situ. Saya akan buktikan betul-betul di panggilan Tuhan. Nah itu, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini seringkali kita cari dipuji, dihormati, tidak tahu benar atau salah, malah salah pun kita ke situ. Itu seringkali. Biarlah dihormati Tuhan lebih enak. Kalau dihina manusia, ditinggikan oleh Tuhan, dihormati. Kalau dipuji-puji manusia sudah rendah kita, sudah hancur kita. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya. Mari, ya ini hati-hati ya, karena mempertahankan dosa, tapi juga bisa karena fokus kepada perkara jasmani. Yang dicari cuma jasmani, roti jasmani. Sehingga, mari Yohanes 6, 60, 61 kita baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid yang berkata perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Loh, keras itu kenapa? Menunjuk dosa, menunjuk keinginan cuma kamu ikut Tuhan cuma cari makan jasmani itu. Nah ini koreksi bagi saya, hamba Tuhan sepenuh. Ini jadi hamba Tuhan ini hanya cari makan atau cari Tuhan? Nah itu sidang jemaat beribadah ini cari makan atau cari Tuhan? Mohon maaf ya, sama-sama dikoreksi. Kalau cari makan, cari kehormatan, tidak cari makan, gaji saya besar, ya mungkin cari kedudukan.
Oh enggak om, cari pujian, dihormati supaya ditinggi-tinggikan. Mungkin, apa saja. Nah, itu saudara. Bisa yang jasmani, hati-hati. Semua keras nanti. Perkataan keras, firman. Nah, waktu 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Yesus dahsyat, dahsyat. Itu penginjilan. Tapi setelah 7 roti, ini pengajaran yang keras. Wah, mulai ngomel. Nah itu. Ini mulai bersungut. Terus 61, Yesus dalam hatinya tahu bahwa muridnya bersungut, mulai mengkritik, bersungut. Itu sama. Mengomel tentang hal komentar negatif. Itu sama itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Nah, tergoncang. Kalau kita mempertahankan dosa, kalau kita fokus mencari perkara jasmani dalam ibadah pelayan, maka setiap pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua disampaikan, justru bukan menambah iman, goncang iman. Padahal makan roti ini supaya iman teguh. Makanan keras itu supaya iman teguh. Tapi kalau tujuannya beda, justru goncang imannya. Sampai ayat yang ke-66 nanti sampai menolak, mengundurkan diri. Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, itu mulai tergoncang imannya, mulai bersungut. Itu sudah tergoncang iman, bersungut, ngomel, mengkritik, komentar negatif, itu sampai nanti mengundurkan diri dari pengajaran benar. Sama dengan tidak lagi mengikut Yesus. Oh, saya tetap melayani om, tetapi tidak ikut Yesus. Yang diikut keinginannya sendiri, yang diikut ajaran palsu, yang diikut setan. Akhirnya itu jelas tidak mengikut Yesus. Memang ibadah masih melayani, tapi kalau firmannya sudah tidak benar, tidak ikut Yesus, ikut diri sendiri, ikut setan, ajaran palsu ke arah kebinasaan. Hati-hati. Yang ke-6, Matius 16, 5-12. Matius 16, 5-12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi, ajaran palsu. Nah, ini. Jadi ragi sama dengan ajaran palsu atau sesat. Ajaran palsu. Ini yang membuat murtad. 1 Timotius 4 ayat 1. Hati-hati loh ya, banyak. Tadi itu banyak. 5.000 orang. 4.000 orang jadi 12 orang cuma. Jadi cuma 12 murid yang tinggal. Satu masih tinggal juga, Yudas meninggalkan. Tinggal 11. Berapa persen men? Kalau mempertahankan dosa, kalau tujuannya hanya yang jasmani. Tidak kuat kita mendengar pengajaran yang benar. Ya. Nah, sekarang ragi ajaran palsu. 1 Timotius 4 ayat 1. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ini jadi apa yang membuat kita menghalangi kita mendengar pengajaran yang benar? Makan double. Ya, makanan palsu. Makanan palsu, ajaran sesat. Sama dengan ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, itu hati-hati. Ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti itu ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Kalau di ini Farisi ini kawin cerai, jelas bertentangan. Ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Salah satunya ajaran Farisi, kawin cerai. Nah, boleh kawin cerai malah diberkati, malah disuruh berkhotbah, jangan-jangan main musik, pimpin pujian, boleh. Nah, itu ajaran palsu. Ya, itu ajaran palsu. Nah, semoga kita bisa mengerti, ya. Jadi waspada hari-hari ini, ya. Bukan ini banyak yang dibalik tuh. Dia merasa paling benar. Enggak, dicek di Alkitab. Kita sama-sama punya Alkitab, makanya ya baca Alkitab saudaraku, apalagi saat-saat beribadah ini sudah ada tulisannya, sudah ini ayo baca, ada yang bacakan, ada yang tulis, ayo menyimak
supaya ini betul Alkitab atau enggak. Jangan cuma ketawa-ketawa, enggak ada ayatnya, ketawa-ketawa sini sana, enggak apa itu, enggak tahu kita. Itu loh, ayat menerangkan ayat, itu baru pengajaran. Yang benar bukan ketawa-ketawa, bukan cerita-cerita kosong, bukan. Ayat menerangkan ayat. Sudah ya? Nah, coba di sekolah dulu, ingat, biarpun saya cuma SD kan ada matematika, berhitung dulu. Nah, mana bisa guru bercerita apa? Sudah ya berhitung ya 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 lah begitu. Tidak ada. Mari kita pelajaran matematika. Oh, saya ke Jakarta, saya ini, wah ketawa-ketawa muridnya. Wah begini. Loh, ya enggak tahu apa-apa nanti. Ya baca buku, baca Alkitab. Nah, itu baru pengajaran yang benar, full. Mau 2 jam, mau 1 jam, mau berapa sekendak Tuhan. Tapi kita bicara Alkitab, bukan bicara yang lain, apalagi bicara salahnya orang. Ya jangan. Ya Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ayo puji Tuhan, ya Tuhan tolong kita. Nah itulah, saudaraku, ajaran palsu, salah satunya ajaran Farisi ini, saudara. Nah itu juga di Timotius ini diingatkan juga, 1 Timotius 6 ayat 20, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan kosong yang tidak suci, pertentangan dan pertentangan. Pertentangan berasal dari apa yang pengetahuan. Berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Jadi kalau pengajaran benar itu ilham, wahyu, pembukaan rahasia firman, ayat menerangkan. Tapi sekarang banyak yang firman Allah diilmiahkan, dijadikan pengetahuan. Nanti akhirnya, nah itu Israel makan mana dari surga. Oh bukan, itu ada pohonnya kok. Mana itu ada pohonnya. Di Timur Tengah itu ada pohonnya. Nanti ya itu musim buah waktu itu. Dan seterusnya. Nanti begitu. Tapi setelah ditanya, loh kok ada yang busuk, ada yang tidak Pak? Nah, mulai susah menjawab. Dijadikan pengetahuan, itu menurut ilmu ini, ilmu. Saya pernah, saudaraku, masih jadi guru saya dulu, guru di Petra Surabaya. Saudara, dikelilingi guru agama yang semuanya pinter-pinter, sarjana agama semua. Lalu ditanya, karena saya seringkali disuruh khotbah sama murid-murid itu di persekutuannya. Ya Pak Wi saja yang khotbah, nah, gitu. Jadi mereka ya mungkin agak marah, saudara. Kok bukan guru agamanya yang sarjana agama, kok saya malah yang sarjana lain, saudara. Nah itu lalu saya dipanggil, saudara. Pak Wi, menurut Pak Wi, ini di ruang guru waktu istirahat saya ingat. Wah, menurut Pak Wi, ayat itu yang di Yohanes itu, tiada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Yesus. Bagaimana menurut Pak Wi? Loh, ya itu yang betul Pak. Ya betul Pak, mantap itu. Wah, Pak Wi ini tidak belajar antropologi, tidak belajar sosial. Lari saya, lari. Ketawa guru-guru. Enggak mau dengar aku, enggak mau dengar. Lari. Nah itu yang membuat menyimpang dari iman. Pengetahuan. Firman dibuat pengetahuan. Mau sok pinter dari Tuhan, mau lebih pinter dari Tuhan, mau lebih pinter dari setan. Setan tuh 6.000 tahun sudah. Pinter sekali, tidak bisa dengan pengetahuan. Dia hanya bisa dikalahkan dengan ilham, dengan iman. Kalau ilham mendatangkan iman, kalau ilmiah mendatangkan sok pinter yang selalu bertentangan, berdiskusi, berdebat. Hanya itu. Ya, hati-hati, hati-hati. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan tolong kita semua. Saya tidak menyalah-nyalahkan juga, tapi saya hanya baca Alkitab, ya. Tuhan tolong, hati-hati hari-hari ini. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, itu yang ke, itu yang ke 4, 5, ya, lalu yang ke 6 itu ya. Lalu akhirnya murtad. Nah, murtad tinggalkan ajaran yang benar juga. Gugur dari iman, tinggalkan ajaran yang benar. Seperti Hawa, Salomo, dengar suara ular, dengar suara Tuhan. Akhirnya pilih ular, suara ular. Hawa sudah gugur, murtad. Salomo murtad di akhir hidupnya karena ajaran dari istri-istri. Hati-hati. Jadi saya selalu katakan,
Jangan memberi kesempatan satu kali pun untuk mendengar ajaran yang tidak benar, apapun alasannya. Jangan memberi kesempatan satu kali pun mendengar ajaran palsu. Itu racun sudah masuk di dalam tubuh. Hati-hati. Saudara, kita sudah makan racun. Stempel setan sudah memberi cap di hati kita. Sekali dengar yang tidak benar, mulai kritik-kritik yang benar dia. Ya masa begitu ya. Ya dulu luar biasa. Saya senang. Sekarang masa begitu ya. Ini kita harus lihat antropologinya. Lihat ini ya, mulai sudah dicap oleh setan. Hati-hati ya. Tuhan tolong kita semua. Yang ketujuh terakhir, Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 23. Saudara. 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia, logika. Pikiran manusia, logika. Ini pikiran manusia, pikiran daging, yaitu menolak salib. Pikiran manusia, pikiran daging sama dengan menolak salib, tidak mau sengsara daging. Pikiran daging itu yang mau hanya enak bagi daging, tidak mau sengsara daging bersama Yesus, menolak salib. Yang mau hanya yang enak bagi daging, mempertahankan keinginan daging. Itu pikiran daging, mempertahankan keinginan daging. Itu sekalipun bertentangan dengan firman. Mari Roma 8 itu ayat 6 sampai 7. Kalau ada keinginan daging ya menolak firman, pasti menolak kehendak Tuhan yang bertentangan. Menolak salib, menolak pedang. Perhatikan baik-baik, menolak salib, menolak pedang, pasti dua kekuatan ibadah. Salib dan pedang ditolak, amblas ibadah itu, hancur ibadah itu, tidak ada kekuatan apa-apa. Kekuatan ibadah itu salib dan pedang. Makanya kita bersyukur ada pendalaman Alkitab perjamuan suci, lengkap itu. Ada pedang, ada salib, ada perjamuan suci. Lengkap. Itu kekuatan ibadah justru. Sekarang mau ditiadakan. Kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci mau ditiadakan. Bahkan di gereja pengajaran pun mau ditiadakan. Tidak bisa. Tuhan tolong kita semua. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Ini. Karena keinginan daging maut, keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Jadi kalau kita mempertahankan keinginan daging, tidak mau menyalibkan daging, maka kita tidak bisa menerima pengajaran yang benar, pedang firman. Tidak bisa. Sebab bertentangan selalu. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan kehendak Tuhan. Ya? Tuhan tolong. Itulah 7 halangan atau halangan yang sempurna sehingga betul-betul gereja Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa makan firman. Cuma celakanya tidak makan lalu disuruh kerja terus. Ayo layani ya, ayo layani ya. Tidak makan suruh kerja, pingsan lama-lama. Itu nanti rebah, ini akibatnya. Akibatnya. Jadi ini. Jadi ketujuh halangan tersebut membuat gereja Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa makan firman, makan double pengajaran benar dan perjamuan suci. Tidak bisa mengerti pun tidak bisa akan firman. Tidak mengerti firman. Bosan, ngantuk justru terhadap pengajaran yang benar. Dia akan bersorak-sorai terhadap ajaran yang salah. Terus Tuhan tolong. Akibatnya lapar. Apalagi tadi disuruh kerja terus layani ini ya, layani ini. Wah, tambah senang dia. Padahal cepat lapar. Lapar, tidak puas. Lapar sama dengan tidak puas, tidak tenang, tidak damai sejahtera.
letih lesu, beban berat hidupnya. Letih lesu, beban berat hidupnya. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, pingsan. Kalau sudah lapar dipaksa terus lagi, pingsan lama-lama. Tidak mati, tidak hidup, pingsan. Tidak mati, tidak bangkit, tidak hidup, tidak bangkit. Tidak mati, suam-suam rohaninya. Nah, itu kalau gereja hanya yang jasmani terus menggembar-gemborkan rohaninya, suam-suam. Tidak ada pengajaran yang benar. Ya, suam-suam rohani. Yaitu suam-suam ini seperti Laodikia. Yaitu seperti Laodikia, yaitu hanya menggembar-gemborkan perkara jasmani. Hanya mengutamakan, menggembar-gemborkan perkara jasmani. Ya, nah, itu suam-suam, tidak setia, tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia lagi, tidak berkobar. Ya, nah, kemudian tidak mati, tidak bangkit, tidak hidup, tidak berubah hidupnya. Tidak berubah hidupnya. Tetap manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging, itu di 2 Timotius 3 dicap 666 dengan 18 sifat tabiat daging, dicap 666. Bolehlah baca 2 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai 5. Nah, ini menolak kuasa ibadah, tidak bisa. Ketahui pada akhir hari terakhir akan datang masa yang sukar berubah. Manusia akan mencintai diri sendiri, egois 1, menjadi hamba uang 2, membual 3, menyombongkan diri 4, pemfitnah 5, berontak pada orang tua 6, tidak tahu berterima kasih 7, tidak memperdulikan agama 8. Loh, mempelajari agama lain sekarang. Pelajari itu. Ya, saya ditawari juga, pelajari itu Pak, biar tahu cirinya. Loh, saudara ya, wah, saya ingat. Saya coba berkata dulu ya, saya jadi guru mengajar mata pelajaran A. Lalu saat saya mengajar murid-murid ada ulangan, buka buku B, saya sobek. Saya sobek. Biar dia catatan bertahun-tahun, saya sobek. Marah saya. Lah ini kalau Tuhan bagaimana ya? Kalau Tuhan bagaimana ya? Kita tidak belajar Alkitab, belum selesai atau belajarnya malas-malas, kita belajar yang lain. Saya bukan menghina yang lain, tapi tidak perlu. Keyakinan itu satu. Bagaimana Tuhan marah enggak ya ini ya? Saya bilang, jangan begitu. Nah, itu enggak berubah. Sudah. Malah ada spesialis, pendeta spesialis tapi yang lain. Wah, bagaimana itu? Sudah ya? Itulah pemikiran daging, logika daging, pengetahuan. Ya itu di sini. Enggak berubah hidup. 8. Teruskan. Mari lanjut. Tidak tahu mengasihi 9, tidak mau berdamai 10, suka menjelekkan orang 11, tidak dapat mengekang diri 12, garang 13, tidak suka yang baik 14, suka mengkhianat 15, tidak berpikir panjang 16, berlagak tahu 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, tidak taat 18 sifat tabiat daging. 666 dicap 666. Semoga kita bisa mengerti. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kekuatan salib, kekuatan pedang, tidak mau. Hanya hura-hura saja, senang-senang, bagi ketawa-ketawa saja. Tidak berubah. Dicap antikris 666. Nah, itu pingsan. Akhirnya kalau sudah lapar, pingsan, reba. Amos 8 ayat yang ke-11 sampai 14. Baca lengkap, mari. Amos 8. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan reba lesu anak darah yang cantik, anak teruna karena haus. Mereka bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan berkata demi Alamu yang
yang hidup hedan serta demi dewa kekasihmu yang hidup Berseba, mereka akan rebah, tidak bangkit lagi. Pingsan, rebah, tidak bangkit lagi. Yang ketiga, akibat ketiga. Rebah, tidak bangkit. Rebah itu jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Berbuat satu kali. Jatuh, tapi tidak bangkit ya. Jatuh dalam dosa sampai puncak dosa, dosa makan minum tadi. Kawin mengawinkan, akhirnya tidak bangkit lagi, artinya hidup dalam dosa, enjoy dalam dosa, dalam puncak dosa. Kawin cerai ya enjoy, tidak rasa salah, sudah semua sudah, tidak rasa malah wow dipakai Tuhan, khotbah, wow main musik, wah hebat, merokok main musik, hebat, mainnya hebat ya, cuma diukur jasmani aja, bukan rohaninya. Sudah hanya suasana jasmani, suasana dunia itu. Nah itu, nah ini sudah hidup enjoy dalam dosa sampai puncak dosa, malah menyala-nyalakan orang lain, teganya, malah tuding-tuding orang lain yang benar, menyalahkan orang lain yang benar, menyalahkan pengajaran yang benar, sampai binasa, tidak tertolong lagi, binasa. Coba dia masih mau dengar pengajaran benar, dia bangkit. Kalau dia mau mengaku dosanya bangkit, tapi ini sudah salahkan orang, salahkan Tuhan, pengajaran benar, sudah tidak ada pertolongan lagi. Binasa selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Sehebat apapun gereja Tuhan, hamba Tuhan, kalau tidak mau makan firman pengajar benar dan perjamuan suci, tidak menerima pedang dan salib, di titik tertentu pasti jatuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Binasa. Sebaliknya, sebobrok apapun seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau masih mau makan firman pengajaran benar, mau menerima pedang dan salib, masih bisa tertolong. Masih bisa tertolong. Tuhan tolong kita. Ya, puji Tuhan. Semoga kita menjadi kesimpulan seperti tadi. Lewat kebaktian pendalaman Alkitab. Kesimpulan, lewat kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, kita makan rohani yang double, kita mengisi meja kehidupan kita, seluruh kehidupan kita dengan firman pengajaran yang benar dan korban Kristus mendarah daging semua dalam hidup kita, sehingga kita tidak lapar, tidak pingsan dan tidak binasa, tetapi hidup kekal selama-lamanya. Ini pentingnya pendalaman Alkitab. Ya, ayo isi seluruh meja kehidupan kita dengan firman pengajaran, tapi juga dengan korban Kristus. Dengan pedang, tapi juga dengan salib Kristus. Isi dua-duanya. Ini kekuatan ibadah. Supaya kita tidak lapar, tidak pingsan, dan tidak rebah, tetapi kita hidup kekal selama-lamanya. Proses pengisian, ya prosesnya, ya, proses makan firman pengajaran yang benar, proses makan firman pengajaran benar. Ya, pertama kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan. Seperti anjing menjilat remah-remah roti. Selalu kurang, cuma remah-remah, wah dijilat, kurang terus, kurang, ada, habis. Nah itu suatu kebutuhan, ya, suatu kesungguhan, kebutuhan hidup. Seperti anjing bangsa kafir, seperti anjing menjilat remah roti. Nah itu berikan firman-Mu Tuhan. Doakan, kalau tidak doakan saya tidak bisa juga. Kalau jemaat GSJ PDI Ebenezer Mojokerto tidak berdoa untuk pendalaman Alkitab, saya tidak bisa juga. Sesuai kerinduan akan dibukakan oleh Tuhan. Rindu berapa? Makan satu piring ya kasih satu piring. Rindunya seman. Saya tidak bisa juga, tidak mampu juga. Ya, mohon doanya semua. Ya, terima kasih juga untuk doanya. Ayo, terima firman. Nah, makan, mendengar, mulai makan. B, mengerti sampai ngerti. Oh gitu, mengerti firman pengajaran benar. Tertulis di dahi
Firman pengajar benar, pribadi Tuhan tertulis di dahi. Diingat terus, tertulis di dahi. Kemudian kalau matematika cukup mengerti, tapi ini sampai yakin. C, ya kita oleh Roh Kudus ya, Roh Kudus menolong kita. Tadi ditambah, Roh Kudus menolong kita mengerti. Jadi jangan berpikir berapa jam psikologi sekian jam. Ya Rasul Paulus menyampaikan firman 1 malam sampai fajar menyingsing. Yang ngantuk cuma 1. Karena duduk di jendela 2, dengar sana dengar sini ngantuk. Yang lain bisa menerima. Jangan terpancing waktu, jangan tergantung waktu, jangan tergantung tingkat pendidikan. Roh Kudus tidak terbatas. Kalau belajar di sekolah memang tidak bisa anak SD mau saya ajar di SMA, tidak bisa. Harus umurnya mirip, ijazahnya sama, semua harus. Tetapi kalau firman ada Roh Kudus itu wijaya, tidak mampu. Sedangkan sudah sama, ijazahnya sama, lulusan SMP, semua saudaraku umurnya hampir mirip-mirip. Ya kalau kelas 1 kira-kira 15, 16, ada yang 14, ya mirip-mirip. Tuh, tapi nilainya saudaraku jungkir balik, satu kelas tidak sama semua. Nah, itu kemampuan wijaya, guru biasa. Tapi kalau kemampuan Roh Kudus, biar tua, muda, anak kecil bisa semua. Bisa mengerti firman. Bisa. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, yakin, C. Roh Kudus menolong kita. Yakin, percaya, yakin pada firman. Sehingga firman pengajar benar tertulis di hati. Menjadi iman di hati. Tertulis di hati. Menjadi iman di dalam hati kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Ibrani 8, 10, 11. Nah, kalau firman sudah di dahi, di hati, kita mengenal Tuhan sudah. Sudah, kalau ada iman itu kita sudah mengenal Tuhan. Sudah ya. Mari Ibrani 8. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menulis akal budi tadi itu di dahi ya, dan menuliskan dalam hati, menjadi iman, pengertian iman di hati. Maka aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kalau kita bisa makan firman, mendengar sungguh, menjilat remah-remah roti mulut ini, mendengar sungguh, mengerti, percaya, yakin, menjadi iman, yakin pada pengajar benar. Sudah mengenal Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan, kita mengenal Tuhan yang penuh belas kasih, ya, yang mengampuni segala dosa kita, yang penuh belas kasih, yang mengampuni dosa, yang menolong kita, bahkan menyempurnakan kita. Belas kasih itu bukan Tuhan yang kejam, bukan, yang belas kasih. Dan kita mengenal diri sendiri yang penuh kekurangan, kelemahan. Seperti tadi perempuan Kanaan, benar Tuhan, anjing saya anjing. Tadinya dia, anakku salah, suamiku salah, tapi datang pada Tuhan, nanti cek ya, tolonglah aku, kasihanilah aku, bukan kasihanilah anakku, padahal anaknya yang sakit. Tapi dia kasih gara-gara aku ini Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan. Kasihanilah aku. Tolonglah aku. Aku yang salah. Kalau dulu memang dasar suami, memang dasar anak. Sekarang aku yang salah. Itu orang ngerti firman, percaya firman, punya iman yang benar. Bukan salah-salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Mengenal diri sendiri dengan segala kekurangan. Sehingga kita koreksi diri, kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, selamat. Kita selamat, bertobat, selamat. Nah, itu. Dan juga mengenal setan dengan antikrisnya dan tipu dayanya, ajaran palsu. Mengenal setan dengan tipu daya. Tidak usah belajar ilmu setan, tidak usah. Ini caranya menghadapi dukun. Ini mantan dukun. Masih dukun atau enggak kok masih ingat ilmunya? Menghadapi setan kok bukan dengan cara Tuhan. Banyak orang terkecoh. Dengar datang, dengar. Kalau di YouTube buka semua. Ini saya cuma dalam hati tanya, kamu masih dukun atau hamba Tuhan? Kalau hamba Tuhan sudah tidak kenal istilah-istilah begitu lagi. Sudah dengan kuasa Tuhan. Nah,
Tetapi kita sering terkecoh karena kita tidak ngerti juga soal Tuhan. Tidak ngerti juga, pengajarannya bagaimana itu. Yang diajarkan apa, tidak ngerti juga. Kalau sudah pengajaran benar, ngerti Tuhan, ngerti diri sendiri, ngerti setan, tidak usah belajar. Ilmu-ilmu setan itu banyak macam-macam, tapi tidak usah. Itu seluk-beluk setan nanti belajar. Nah, itu. Tuhan tolong kita semua. Hati-hati ya. Itu jemaat maju Tiatira, tapi ada yang belajar seluk-beluk setan juga. Itu hati-hati. Nah, bolehlah baca satu karena Bible Study tidak apa-apa. Wahyu 3:24. Nah, ini neraka dipelajari juga. Best seller. Kok neraka? Kalau surga tabernakel dihina. Termasuk lulusan Lempinel menghina tabernakel juga. Heran juga saya. Tapi dia belajar neraka. Loh, aneh. Terbalik. 180 derajat ya. Terbalik. Coba Wahyu 3:24. Mari. Nah itu. Ada 22 Wahyu 3 ya, dikoreksi Wahyu 3 21 ya berarti. Wahyu 2 ya, maaf, Wahyu 2 ayat 24 ya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang yang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang disebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Belajar neraka, seluk-beluk iblis itu belajar iblis yang paling dalam. Seluk-beluk iblis, neraka itu. Loh, kalau tabernakel dihina Taurat loh, memang tabernakelnya itu Taurat, tapi sekarang dibukakan rahasianya, itu pengajaran. Sudah Tuhan perintahkan pada Musa, itu kau ajarkan. Terima 2 loh batu dan perintah tabernakel yang harus kau ajarkan kepada keturunanmu. Memang 2 loh batunya sudah ada, semua ada. Sudah, Tauratnya sudah digenapi semua, sekarang tinggal pengajarannya, pengajaran tabernakel. Itu dihina-hina. Heran juga saya. Ayo hati-hati, sudah, hati-hati. Tuhan tolong. Ya, seluk-beluk. Tak perlu, kita sudah tahu lewat firman pengajaran sudah ada daya tahan Tuhan, cara Tuhan untuk menolong kita dari tipu daya setan, kuasa setan. Tuhan sudah menolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Semoga, puji Tuhan. Nah, satu lagi praktek. Sampai iman belum cukup, iman tanpa perbuatan mati. Nah, praktek. Roh Kudus menolong kita untuk praktek firman Tuhan. Firman pengajaran benar, mempraktekkan apapun resikonya. Abraham sembelih anakmu, apapun resikonya, praktek firman. Itu. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Ulangan 30. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hati untuk dilakukan. Nah, saudara, lihat saya. Jadi kalau kita sudah praktek firman, firman dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka firman itu ditulis di mulut dan ditulis di tangan. Dilakukan itu tangan, perbuatan. Nah, firman ditulis di dahi tadi, di hati, yakin, praktek, ditulis di mulut. Firman pengajar benar ditulis di mulut kalau kita praktek. Praktek firman pengajaran, maka firman pengajaran benar ditulis di mulut, sehingga perkataan kita menjadi perkataan kesaksian yang mengalahkan setan. Nah, itu sudah mengalahkan setan dengan kata-kata. Karena kata-katamu setan sudah keluar. Hei ibu, karena kata-katamu setan sudah keluar. Loh, tidak perlu belajar katanya cara mengalahkan setan. Dulu saya begini, cari begini, begitu. Tidak perlu, ini sudah jelas. Sudah lewat kata-kata saja. Kata-kata yang sesuai pengajaran, kata-kata yang benar. Sudah setan sudah lari. Sudah lari. Dan tangan, ditulis di tangan. Sehingga ditulis di tangan. Sehingga perbuatan kita memuliakan Tuhan. Perbuatan kita memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Tangan. Nah, Tuhan tolong kita. Semuanya, saudara. Nah, Tuhan tolong. Jadi kalau kita bisa makan firman dengan perjamuan suci, kita makan, mendengar sampai praktek, kita makan firman dan perjamuan suci, maka saudara, menjadi praktek dalam hidup kita, maka
firman pengajaran dan perjamuan suci itu pribadi Tuhan semua. Pribadi Tuhan ditulis di dahi kita. Pribadi Tuhan ditulis mendarah daging dalam seluruh hidup kita. Artinya ditulis di dahi pikiran kita. Ada yang ada di pikiran kita Tuhan. Firman itu Tuhan. Ada di hati kita Tuhan. Ada di tangan kita Tuhan. Jadi kita, saudara, betul-betul, saudara, hanya ingat Tuhan. Hanya bersandar Tuhan, memeluk Tuhan, hanya bersandar Tuhan. Itu, makan firman itu bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan juga memeluk kita. Kita ada di pikiran Tuhan. Sama, kalau Tuhan ada di pikiran kita, di hati kita, di tangan kita, kita memeluk Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, kita memeluk Tuhan. Tuhan, maka wijaya kita semua ada di pikiran Tuhan, diingat oleh Tuhan selalu. Ada di hati Tuhan, ada di tangan Tuhan, dalam pelukan tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu, kita ingat Tuhan, Tuhan selalu ingat kita. Tuhan memperhatikan, memperdulikan kita, bergumul untuk kita, mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Puji Tuhan. Ayo, tangan ditulisi, tadi ditambah perbuatan memuliakan dan bisa mengulurkan tangan sama Tuhan, menyerah, kurang satu. Tangan ditulisi firman, menyerah sama Tuhan. Sehingga Tuhan ada di pikiran, Tuhan ada di hati, Tuhan ada di tangan, kita bersandar di dada Tuhan, memeluk Tuhan. Maka kita ada di dahi Tuhan, pikiran Tuhan, ada di hati Tuhan, ada di tangan Tuhan. Tuhan ingat kita juga, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Contohnya Yohanes 13:23. Waktu perjamuan malam, perjamuan suci, Yohanes bersandar di dada Tuhan. Nah, ini seorang dari murid Yesus, yaitu murid yang dikasih, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan, bersandar di dada Tuhan, dan Tuhan memeluk. Ya, inilah dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, seluruh hidup kita makan makanan yang double, mendengaran pada pengajaran benar ditambah perjamuan suci sehingga mendarah daging dalam hidup kita. Artinya pribadi Tuhan ada di pikiran kita, di hati, di tangan. Selalu kita ingat, kita bersandar hanya pada Tuhan. Maka kita ada di pikiran, hati, tangan Tuhan. Tuhan ingat kita, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul, dan mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Seperti Yohanes bersandar di dada Tuhan. Hati-hati, waktu perjamuan suci dua kejadian. Yohanes bersandar, yang mau makan, yang mengkritik dan lain-lain. Yudas pergi keluar, pergi dan tidak pernah kembali lagi kepada Tuhan. Hati-hati, Yohanes bersandar dan tidak pernah terpisah dari Tuhan. Yudas pergi dan tidak pernah kembali kepada Tuhan. Ayo, apapun keadaan kita, bersandarlah, biar Tuhan peluk kita. Dia memperhatikan, memeluk. Hasilnya terakhir, mari Yesaya pasal yang ke-46, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ketiga mulai. Yesaya 46 ayat 3, ini hasilnya. Ya, mari dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, ini dalam gendongan. Kita bersandar pada dada Tuhan, Tuhan sedang menggendong kita seperti Yohanes. Hasilnya Tuhan menanggung. Aku akan menanggung kamu. Ya, aku telah melakukan, mau menanggung kamu terus. Tuhan menanggung kita, artinya Tuhan bertanggung jawab. Dia memperhatikan, memperdulikan, bergumul, bertanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk mengulurkan tangan
untuk memelihara, bertanggung jawab mengulurkan tangan belas kasihnya untuk pertama memelihara kita di tengah, memelihara kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia yang besar, badai hidup di dunia, badai hidup di lautan dunia ini, sampai berkelimpahan, sampai mengucap syukur, takkan kekurangan aku, mengucap syukur, kelimpahan bukan juta-juta, mengucap syukur sampai menjadi berkat bagi orang lain, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan memelihara, yakinlah di zaman krisis ini Tuhan yang memelihara kita. Kemudian artinya kedua, Tuhan bertanggung jawab mengulurkan tangan untuk, yang kedua, Tuhan bertanggung jawab mengulurkan tangan untuk menentukan hidup mati kita. Tuhan yang menentukan hidup mati kita, kesehatan, panjang umur, semua Tuhan yang menentukan hidup mati kita sampai hidup kekal. Tuhan yang menentukan. Ayo kita ikut Tuhan, kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan semua. Serahkan, berobat boleh, semua boleh, ke dokter boleh, tapi yang menentukan Tuhan. Semua hidup mati di bidang apapun, yang menentukan adalah Tuhan. Semua ya, serahkan dalam tangan Tuhan. Kemudian hasil kedua, memikul. Aku akan memikul kamu, aku akan memikul kamu. Ya, memikul artinya Tuhan mengulurkan tangan untuk memikul segala letih lesu, beban berat, ya, memikul segala letih lesu, beban berat, susah payah, air mata kita, sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera, damai sejahtera, semua enak dan ringan, memikul, ya, nah ini Tuhan memikul. Jadi berat kita berapa ya dipikul, beban kita, berat kita, berat badan umpama 60 kilo, ya itu dipikul oleh Tuhan semua. Semua beban dipikul di kayu salib. Kita enak ringan aja. Enak digendong itu enak ringan. Mau naik gunung, mau kemana terserah kau Tuhan. Ya, kita cuma digendong seperti bayi. Wah, ibunya sampai bayinya enak-enak. Kalau bisa siul-siul. Enak saja digendong, dipikul segala beban. Damai sejahtera, enak dan ringan. Memikul semua masalah, menyelesaikan semua masalah. Tangan belas kasih Tuhan menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita, semua masalah yang mustahil bagi kita, dan membuat semua berhasil dan indah pada waktu. Itu istilah memikul, ya, membuat berhasil dan indah pada waktunya. Kemudian menjunjung, Tuhan menjunjung kita semua. Jangan jatuh, dijunjung, jangan jatuh. Jaga, nah itu tangan belas kasih Tuhan menjunjung kita artinya, jaga, mempertahankan supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa sampai puncak dosa, tetapi hidup benar, hidup suci, hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan. Menjunjung kita, memakai, memuliakan kita, memakai kehidupan kita dalam gerakan hujan akhir ini, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayo semua ada. Kalau kita sudah bersandar, sudah serahkan, Dia yang memperhatikan. Kita ingat Tuhan, Dia ingat kita. Terakhir, menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Artinya, tangan belas kasih Tuhan menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tangan belas kasih, 2 sayap burung nasar, itu tangan belas kasih. Menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Sekali lagi, kebaktian pendalaman Alkitab ini latihan, adaptasi untuk hidup di zaman antikris nanti 3,5 tahun. Ya, Tuhan tolong. Dan terakhir, menyelamatkan artinya menyempurnakan, menyelamatkan sampai sempurna. Tuhan menyelamatkan sampai sempurna artinya menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Jika Yesus, atau dibalik, pada saat Yesus datang kedua kali, kita diselamatkan secara sempurna, sama dengan disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Yesus, tidak bercacat celah,
tidak salah dalam perkataan, saudara, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya bersama keluarga semua yang sudah mendahului kita juga. Semua sorak-sorai haleluya. Oh, sampai ke Firdaus, sampai Yerusalem baru. Berdoa buat keluarga supaya tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, mungkin tidak ada yang perhatikan kita, jangan marah. Wah, sengaja tidak mau memperhatikan lagi, tidak ingat saya dulu ditolong, jangan marah. Itu rencana Tuhan. Supaya kita hanya ingat Tuhan. Tuhan ingat kita. Kalau orang tua saya baik, wah apapun saya dituruti, memperhatikan. Jangan terkecoh. Jangan bergantung, bersandar pada orang tua, terbatas. Tapi tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan tolong. Kalau tidak ada menolong, kesempatan bersandar. Kalau ada yang menolong, jangan tergantung, tetap bersandar di dada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima perjamuan suci. Allah peduli, nomor 1. Allah peduli. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala. Yakin. Dia, kalau kita ingat dia ingat kita. Apapun yang kita hadapi, dia mengerti, tak akan pernah dibiarkannya. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat tangan? Mari. Ada perjamuan suci, ada firman, bukti tidak sendiri. Sekali lagi, tak akan pernah yang sangat berat. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Oh, Engkau menggendong kami Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, kami menyembah. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ulurkan tanganmu, peluk kami. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Yesus, haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawan saya. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Turunkan tangan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tolong kami semua. Tetapkan firman-Mu. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan yang mampu, yang memeluk kami, mampu melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi kornya saja, kemudian perjamuan suci dibagikan. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Mengerti dengan tak akan pernah, dengan letakkan di dada. Ini bukti tidak pernah tinggalkan, menyatu. Kita makan minum perjamuan suci menyatu dengan dia, dia menyatu, dia bergumul bersama kita. Sekali lagi, tak akan pernah. Haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya ini tubuh-Mu Tuhan. Oh, Engkau menyatu dengan kami, bergumul bersama kami. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Lebih tinggi dari kepala, hargai setetes darah. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa raba tangan kiri, raba. Tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada keterpurukan, apa saja letakkan tangan kiri di dada, serahkan kepada dia. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan-awan bersama keluarga, sorak-sorai sampai di Yerusalem baru. Angkat dua tangan saling mendoakan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Jangan ada yang ketinggalan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami, Tuhan peluk kami, keluarga kami hari-hari ini. Jangan lepaskan kami. Kami ingat Engkau, Engkau ingat kami selalu Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya penjahat diingat oleh Tuhan. Kami anak-anak-Mu juga diingat
diingat oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang gagal Tuhan. Tuhan tolong sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that